sebuah salon yang ada di daerah Jakarta. Akhirnya kita menuju ke sana dan sampai salon itu ternyata Ibu Dewinya lagi keluar sebentar. Kita disuruh nunggu sama pegawainya. Ya sudah, gua sama Feli nunggu di tempat salon tersebut dan gak lama kemudian. Itu Bu Dewi bukan? Iya, itu Bu Dewi. Nah, itu dia. Ibu. Kok nggak respon? Ah, kamu ngapain? Kamu nggak bisa kayak gini. Udah kamu balik aja pulang. Oh, itu siapa ya? Keluar seorang cowok dari bangku supir, kemudian dia lari berusaha untuk memaksa Ibu Dewi kembali ke dalam mobil. Pulang sana, aku nggak mau. Aku masih mau ngomong. Enggak. Kok pergi? Loh, Mbak Dewi? Sebentar, ada ini siapa? Lu apaan? Sebentar, lu tuh yang sopan sama lebih tua dong. Ini siapa? Lu siapa? Bisnis saya. Ini urusan gua sama dia. Dia lo gak usah ikut campur. Lu nggak usah campur gimana? Dia minta tolong sama kita. Terus ngapain lu dorong-dorong dia masuk maksa di sana? Apa ini Dewi? Ini apa Pak? Udah, ini urusan aku. Kamu pulang aja. Tapi kita perlu ngomong. Sekarang kau masuk. Jangan ditarik. Dia nggak mau. Jangan. Siapa cowok ini? Kok berani-beraninya tanpa sopan santun, tanpa basa-basi, cowok yang masih muda usianya ini dibandingkan Ibu Dewi kok ngotot? Dia berusaha maksa Ibu Dewi seperti maksa ke temennya. Dia nggak mau sama lu kok. Ini urusan gua sama dia. Dia nggak mau sama lu. Kenapa lu ngomong-ngomong, ha? Dewi. Udah. Mbak, atau mau diselesaikan dulu? Sini. Udah, aku nggak mau urusan sama dia. Cuman masalahnya siapa cowok itu? Umurnya terpaut jauh loh. Cowoknya jauh lebih muda. Umurnya bisa dibilang 20-an. 27, 28. Nah, kenapa dia memperlakukan Ibu Dewi ini nggak seperti menghormatin orang? Tidak. Tapi malah seperti pacar sendiri. Sopan banget loh, Mbak. Iya. Jadi emang maksudnya dia itu ini kan deh. masih umur jauh gitu loh. Harusnya lebih sopan dong sama Ya mbaknya. makanya. Tapi saya tuh udah nggak mau sama dia. Maksudnya udah nggak mau urusan bisnis lagi sama dia karena ya orang Oh, itu kayak temen begitu, bisnis. temperament. Iya, temperament. bisnis? Enggak, aku pikir tadi saudaranya atau ponakannya. Soalnya ngomongnya enggak, rekan bisnis. kayak deket banget Kan gitu. bisnis. Enggak, rekan bisnis saya. Oh, rekan bisnis. Oh, tapi kok dia bisa seenak kayak gitu ya, narik-narik loh? Ya mungkin karena dia ikut nanam saham, jadi kan dia pikir dia bisa berkuasa gitulah. Ya udahlah, itu masalah internal mereka pribadi. Yang penting tujuan gua adalah menemukan Ibu Dewi sama anaknya namanya Farah. Ya mungkin Mbak bisa cerita Mbak, awal mulanya seperti apa sih Mbak? Anaknya Farah ini kok tiba-tiba dia nekat tuh pergi dari rumah. Iya, parah ya. Gini sih Mas. Iya nggak apa-apa, ini kalau Mbak Dewi ada sesuatu yang disembunyikan, mending ceritain aja semuanya. Karena supaya kita bisa ngebantunya enak, Mbak. Setelah ketemu sama Ibu Dewi ini cerita semuanya. Jadi asal mulanya adalah ya semenjak kejadian 2 tahun yang lalu. Ibu Dewi ini punya suami dan punya anak mengalami kecelakaan. Gini Mas, Mbak. Saya ini belum lama kehilangan keluarga saya, suami saya, dan anak saya yang pertama. Kabur juga? Kan Kenapa Mbak? mereka kecelakaan 2 tahun yang lalu. Makanya sekarang dengan hilangnya Farah, ini saya jadi gimana ya Mbak, kalau Mbak sama Mas punya anak, saya nanti sendirian kan. Apa yang terjadi? Ini timbul pertanyaan besar. Kenapa seorang anak yang diberikan kasih sayang sama ibunya, diberikan perhatian sama ibunya, malah nekat pergi meninggalkan ibunya? Kenapa ini? Pasti ada yang salah ini. Dia pacaran sama cowoknya itu udah berapa lama sih Mbak? Kok sampai dia nekat pergi seperti Ya, itu? sebenarnya belum lama sih. Cuma ya itu dia, saya juga nggak begitu kenal dengan si laki-laki ini. Mbak, maksudnya ibu juga belum pernah kenal? Ketemu sekali, tapi baru
saya baru mau tanya lebih jauh, langsung disuruh pulang. Jadi nggak seberapa kenal juga dong. Jadi anak saya nyuruh pacarnya itu pulang supaya saya nggak tanya-tanya lebih jauh. Anaknya yang namanya Farah ini tiba-tiba berubah gara-gara kenal sama seorang cowok yang namanya adalah Bimo. Iya, Bimo. ingat. Bimo. Bimo. Ada fotonya nggak mbak? Bimo ini. Saya nggak punya fotonya, Mas. Waduh. Kerja di mana? Nggak tahu juga. Astagfirullah. Kan saya tadi cuma dikenalkan sebentar aja, dia datang ke rumah ngantar. Ini Baru dikenalkan, iya. saya baru mau tanya-tanya, udah disuruh pulang. Oke, selama ini anaknya mbak kenal Bimo dari mana? Eh, Pasti dari temannya pastinya. Ya kan setahu dikenalin saya ya. sih, Mungkin katanya pas dari online begitu, saya juga kurang tahu dari entah Facebook Sosial media? atau, iya. cari ke teman-teman juga sudah, cari kantornya juga sudah, cari ke teman dekatnya yang namanya Amanda juga belum ada kabar katanya. Ya sudah kalau itu cari tempat yang lain ibu. Jadi 10 tahun loh. Saya kan nggak tahu nanti, aduh anak saya itu masih kecil, masih lugu, polos banget. Dia akan nyiapkan dulu pekerjaannya, dia akan coba dulu menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dia akan lanjut pencarian. Ya sudah, kalau dia udah siap baru kita melakukan pencarian. Hari itu juga kita break pencarian sambil nunggu kabar sama klien kita yang namanya adalah Ibu Dewi. Satu hari, 2 hari, 3 hari kemudian Ibu Dewi ini ngasih kabar bahwa dia akan melanjutkan pencarian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya ya, kayak mau apa ya? Iya, Pusing nggak sih? Ibu, Ya, Mas, ada apa ya, Mas? maaf ini rumahnya Ibu Dewi, Ibu? Iya, Ibu Dewinya ada? Ibu Dewinya lagi mandi. Oh, lagi mandi. Iya. Kalau sampai ini Bu dari Antv udah datang gitu aja. Kita udah janjian kok Ibu sebelumnya. Ada keperluan apa sih, Mbak, Mas? Enggak, sebenarnya sih Bu Dewi udah tahu. Udah tahu. Iya. Jadi ini kita mau bantu nyariin anaknya namanya Farah, Ibu. Aduh, jangan, Mas. Mbak, kasihan Farahnya. Gak usah, Mas. Pergi aja. Ibu, ada apa? Gak usah, gak usah. Kenapa, Ibu? Bu, Kenapa sih? kok Ibu? Ini siapa sih, mbaknya atau siapanya?